Untuk generasi milenial, jangan pernah takut untuk belajar kemanapun. Kita harus punya jiwa yang besar untuk maju, bahwa kita bisa belajar dari manapun dan dari siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sesuai dengan judulnya, kali ini saya akan menceritakan ulang dialog dari podcast Pak Helmi Yahya bersama Kiai Haji Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang judul podcastnya adalah Muhammadiyah Goes Internasional. Link podcastnya sudah saya taruh di bawah di description box. Jadi oke, langsung saja kita mulai. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mulai menggagas pembaharuannya di usianya yang masih 21 tahun dan kemudian mendirikan Muhammadiyah di usianya yang hampir 30 tahun. Bermula dari mengajarkan agama di sekolah Belanda sebagai guru informal atau tidak resmi, dan kemudian menggagas surat Al-Ma'un tentang anak yatim dan anak miskin. Bersama dengan Kiai Suja, mereka berpendapat bahwa surat Al-Ma'un dapat diterapkan dalam bentuk rumah sakit, rumah yatim, rumah miskin, sampai mengundang dokter-dokter Belanda karena pada waktu itu tidak banyak dokter Indonesia. Kemudian lahirlah gerakan Al-Ma'un untuk semua, tanpa diskriminasi, melayani untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan, baik agama, suku, maupun kepercayaan. Melalui proses yang panjang, hingga saat ini Muhammadiyah memiliki 117 rumah sakit, sekitar 470-an poliklinik dan balai kesehatan, 164 perguruan tinggi, 23.000 PAUD, termasuk TK Abah di Kairo, Mesir, yang dikelola oleh Aisyah. Aisyah itu sendiri merupakan organisasi perempuan terbesar di dunia yang memiliki 3 universitas dan 6 perguruan tinggi. Menghadapi globalisasi, Muhammadiyah tidak hanya mendirikan sekolah di dalam negeri saja, tetapi juga di luar negeri. Alhamdulillah, di tahun 2021 ini, Muhammadiyah mendapatkan izin lulus untuk membuka universitas di Malaysia dengan nama University Muhammadiyah Malaysia. Muhammadiyah juga membeli lahan 10 hektar di Melbourne untuk memproses lembaga pendidikan di sana. Pada era revolusi 4.0, Muhammadiyah merintis universitas online dan masih tahap diproses untuk izinnya. Muhammadiyah menerobos batas, mengangkat ketertinggalan dengan berbagi. Contohnya di Pulau Arar yang jauh dari kota Sorong sehingga harus naik perahu kecil. Tidak ada sekolah di sana. Maka didirikannya sekolah berupa TK, SMP, SMA, sehingga mereka tidak lagi harus menyeberang ke Sorong untuk sekolah. Suku Kokoda di Papua Barat tidak bisa hidup di hutan karena hutan sudah dikelola. Datang ke kota, tapi tidak bisa bertahan di kota. Kemudian Muhammadiyah membeli lahan, mendirikan sekolah, dan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk mendirikan rumah kecil sehingga mereka dapat menetap di sana. Dengan 80% populasinya adalah non-muslim. Daerah Libo, sekitar 5 jam perjalanan dari Kupang, Muhammadiyah membeli lahan seluas 2,5 hektar untuk mendirikan sekolah karena para saudara kita di situ, yang mayoritas Kristen Katolik, mereka harus menempuh jarak 8 km untuk ke sekolah. Ketika ada didirikan sekolah di situ, mereka sangat terbantu. Kemudian ada tokoh adat yang juga tokoh Katolik, beliau menghibahkan lahan miliknya seluas 7 hektar kepada Muhammadiyah. Membeli kapal apung di Maluku yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kapal itu keliling ke beberapa pulau kecil dan juga disediakan dokter. Saya sangat setuju dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengajarkan bahwa kita jadi muslim harus cerdas. Nah, ciri orang cerdas itu apa? Cirinya adalah orang yang selalu menerima pendapat, proposisi, pandangan, dan informasi dari berbagai pihak, tapi kita ambil yang terbaik. Melintas batas, belajar ke barat, timur, utara, selatan, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah kita ambil yang terbaik dan kita bagikan juga yang terbaik. Mohon maaf bila saya ada salah pengucapan baik nama, tempat, maupun kata-kata yang menyinggung teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.